Shalom saudara semua, semoga dimanapun kalian berada tetap dalam kondisi sehat ya. Perkenalkan, nama saya Diana Fiteroiska dengan NIM 2009836 dari program studi PG PAUD. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi intisari dari beberapa materi mata kuliah seminar pendidikan agama Kristen. Yuk kita mulai. Nah, kita akan membahas mengenai siapa itu Yesus Kristus. Lalu kita juga akan membahas mengenai sumber keselamatan dan juga dosa manusia. Lalu dilanjutkan dengan membahas mengenai Alkitab dan isi dari Alkitab itu sendiri atau firman Tuhan. Kita juga akan membahas mengenai bagaimana sih asal muasal dari Alkitab. Lalu dilanjutkan dengan materi mengenai ilustrasi roda atau kehidupan Kristen yang dinamis. Lalu yang kelima, kita akan membahas mengenai marketplace ministry atau pelayanan di mana Tuhan akan menempatkan kita. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting yaitu adalah Bible on Leadership atau kepemimpinan yang berdasarkan dari Alkitab. Nah, gimana materinya? Keren-keren kan? Kalau gitu kita langsung mulai aja kali ya ke materi yang pertama. Yuk kita mulai. Materi pertama adalah mengenai materi Yesus Kristus. Sebagai seorang Kristen, tentunya kita beriman kepada Yesus Kristus. Namun sebenarnya siapakah Yesus itu? Pada Markus 8 ayat 27-29 terdapat kalimat yang berbunyi, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Nah teman-teman, pada umumnya Yesus ini dipandang hanya sebagai seorang biasa saja yang hidup sekitar 2000 tahun yang lalu di bumi. Namun nyatanya hampir setiap agama besar yang ada di dunia itu mengajarkan bahwa Yesus adalah seorang nabi. Namun itu hanyalah menurut manusia. Mari kita lihat menurut Alkitab. Alkitab mengajarkan bahwa Yesus itu lebih dari seorang nabi. Yesus lebih dari sekedar guru yang baik, dan Yesus lebih dari sekedar manusia yang saleh. Maka dari itu, sebagai hambanya, percaya kepada Yesus itu bukan hanya sekedar agama, melainkan berbicara mengenai iman kita kepadanya. Nah, Yesus sendiri menunjukkan bahwa ia lebih dari seorang manusia. Ada beberapa pernyataan Yesus mengenai ketuhanannya dalam Alkitab. Mari kita lihat. Yang pertama dalam Yohanes 10 ayat 30, Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Lalu ada juga di dalam Yohanes 14 ayat 9. Di situ Yesus berkata bahwa orang yang sudah melihat aku sudah melihat Bapa. Kemudian dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran yang hidup." Dan terakhir Yohanes 13 ayat 13, Yesus berkata, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Nah teman-teman, dari beberapa pengakuan Yesus tersebut dapat kita lihat bahwa Yesus itu adalah intisari dari seluruh firman Allah dalam Alkitab. Maka dari itu sebagai umatnya hendaknya kita hidup di dalamnya, dan tentunya jika kita hidup dalam Yesus, maka Yesus akan senantiasa membawa perubahan yang besar dalam hidup kita. Pada intinya, Yesus itu adalah Allah yang kekal, dan Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan.
Nah, kita telah mengetahui siapa sebenarnya Yesus. Dan pertanyaan selanjutnya, kalau Yesus adalah Tuhan, mengapa Yesus datang dan mati di kayu salib? Satu hal yang harus kita pahami lebih dalam adalah mengenai keselamatan di dalam Yesus. Dalam Alkitab sendiri, standar Allah itu adalah 100% sempurna. Namun, sebagai manusia, kita terlibat di dalam masalah. Mulai dari ketidakpastian, ketidakmampuan, bahkan hingga kekecewaan. Dan salah satu problem terbesar manusia itu adalah dosa. Dosa ini ada karena manusia sendiri. Manusialah yang memilih untuk jatuh dalam dosa. Manusialah yang memilih untuk tidak taat kepada Allah. Maka dari itu, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Dan dari situlah hubungan Allah dengan manusia menjadi terputus. Dosa dapat termasuk dalam sebuah perbuatan maupun sebuah potensi. Dalam Roma 7 ayat 17-22 menyebutkan bahwa dosa ada di dalam aku, yang berarti semua orang telah memiliki dosa. Kehadiran Yesus di dunia menuntut kita untuk hidup dalam Dia, yang tentunya kita akan selamat. Lain halnya jika kita hidup di luar Dia, maka kebinasaanlah yang akan kita dapati. Satu hal juga yang perlu kita tahu, bahwa upah dosa itu adalah maut. Maka manusia berdosa mulai berusaha untuk mencari Allah dengan berbagai cara yang mereka lakukan sendiri. Namun hal tersebut hanyalah sia-sia. Dan ini adalah alasan Yesus datang ke bumi dan mati di kayu salib, karena maut harus dilunasi. Yang dapat menghapus dosa hanyalah Dia yang tidak berdosa, dan itu hanyalah Yesus. Maka tidak ada usaha kita yang dapat membawa kita kepada Allah, karena kita hanyalah ciptaan yang kotor, sehingga keselamatan yang kita dapatkan pun adalah anugerah dan kasih karunia yang hanya berasal dari Tuhan. Tuhan Yesus telah menawarkan keselamatan bagi kita. Maka dari itu, mari kita akuilah dosa, berdoa, dan terima Tuhan di dalam hati kita. Selanjutnya, kehidupan orang Kristiani tentunya tidak lepas dari firman Tuhan yang dituangkan ke dalam Alkitab. Alkitab berisi firman Tuhan. Nah, lewat Alkitab inilah Tuhan berbicara secara langsung kepada umat manusia. Namun sebenarnya bagaimana Alkitab itu ditulis? Alkitab ditulis dalam kurun waktu 1600 tahun dengan kitab Perjanjian Lama yang ditulis 1500 sebelum Masehi dan Perjanjian Baru yang ditulis 100 Masehi. Dan tentunya antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ini saling berkaitan. Alkitab merupakan buku yang istimewa. Namun mengapa disebut demikian? Nah, Alkitab ini merupakan buku terlaris yang telah didistribusikan sejak 1947. Diterjemahkan lebih dari 800 bahasa dan dimiliki oleh lebih dari 200 negara. Ditulisnya pun oleh kurang lebih 40 penulis. Alkitab juga memberikan pengetahuan dan Alkitab bisa memprediksi masa depan. Hal ini juga dapat kita buktikan dengan adanya fakta sejarah seperti penglihatan Daniel yang terjadi pada tahun 550 sebelum Masehi. Dan selain itu adanya nubuatan tentang kedatangan Yesus hingga penyaliban Yesus. Maka dapat dipastikan bahwa hanya Tuhanlah yang menulis kitab, karena hanya Tuhan yang dapat melihat masa depan. Seperti yang ada dalam 2 Timotius 3 ayat 16, ada kata diilhamkan yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu theos yang artinya Allah,
dan pneu yang artinya bernafas. Jadi Theopneustos artinya Allah yang berfirman. Namun, seperti yang kita tahu bahwa Alkitab itu sudah ditulis sejak zaman dahulu, di mana belum ada komputer atau alat elektronik lainnya. Sehingga Alkitab ditulis oleh beberapa juru tulis dengan sangat teliti agar tidak terjadi kesalahan, bahkan hingga mereka membuat sebuah aturan tersendiri. Saking telitinya, mereka itu akan mengubur ataupun membakar semua salinan yang sudah tua ataupun sudah usang. Namun, apakah semua tulisan itu akurat? Nah, peristiwa penemuan gulungan di Laut Mati itu telah membuktikan kepada dunia bahwa Perjanjian Lama itu telah disalin secara tepat. Nah, sedangkan untuk Perjanjian Baru yang ditulis 45 sesudah Masehi sampai 90, naskahnya itu banyak dan tidak dikuburkan. Penulisan Alkitab ini juga memiliki aturan yang berbeda. Dalam Perjanjian Lama, aturan tentang Alkitab itu Alkitab dibuat oleh nabi dan penulisnya harus diakui berasal dari Tuhan dan menggunakan bahasa Israel. Berbeda dengan Perjanjian Baru, kitabnya itu berasal dari Tuhan, ditulis oleh nabi Tuhan, dan dapat dibuktikan juga kebenarannya seperti Lukas. Nah, dari beberapa pernyataan tersebut, dapat kita yakini bahwa salinan Alkitab yang telah beredar sampai sekarang itu adalah 99% salinan tersebut akurat. Nah, teman-teman, sebagai seorang Kristen, kita juga perlu bertumbuh. Pertumbuhan yang dimaksud adalah bertumbuh secara rohani. Dan pertumbuhan rohani kita ini dapat digambarkan sebagai sebuah roda yang berputar. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Nah, tentunya kita harus taat dalam perbuatan kita. Seperti halnya sebuah roda yang memiliki bagian poros, kita juga memiliki Kristus sebagai poros dalam hidup kita. Dan seperti halnya roda yang memiliki jari-jari, dalam hidup kita juga memiliki jari-jari yang terdiri dari doa, persekutuan, firman, dan bersaksi. Mari kita bahas yang pertama, yaitu Yesus Kristus sebagai poros atau pusat hidup kita. Di mana Yesus ini adalah sang sumber kehidupan kita. Maka jika di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti yang dikatakan Yohanes 15 ayat 5, yang menyebutkan bahwa Yesus sebagai pokok anggur dan kita adalah ranting. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam jari-jari kehidupan yang pertama, yaitu doa. Nah, doa ini digambarkan sebagai hubungan dengan Tuhan. Lalu, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, tentunya kita perlu bertekun dalam doa. Mari kita adakan waktu doa pribadi, bukan hanya sekedar doa rutin, tetapi kita berbicara lebih dalam, ngobrol dengan Tuhan, dan sediakan waktu pribadi bersama Tuhan. Lalu kita juga bisa melakukan puasa yang telah diajarkan oleh Tuhan dalam Alkitab. Lalu kita juga bisa memiliki buku doa, dan tentunya kita harus memiliki pemahaman yang benar tentang doa. Dan setelah kita memahami doa dengan baik, maka berikanlah pemahaman doa tersebut dengan benar kepada orang lain. Jari-jari yang kedua adalah firman Tuhan. Sama dengan doa, firman Tuhan digambarkan sebagai hubungan dengan Tuhan. Firman Allah itu penting bagi kita, karena firman Tuhan itu menjadi pedoman utama dalam hidup kita. Kita harus menumbuhkan pengenalan kita kepada Tuhan
agar doktrin dan ajaran bertumbuh itu dapat bertumbuh dengan sehat. Dan agar firman Tuhan juga dapat menjadi lebih nyata untuk diterapkan. Maka apa yang harus kita lakukan? Nah, kita bisa saat teduh. Nah, saat teduh ini bisa kita lakukan di pagi hari sebelum kita melakukan aktivitas. Lalu kita juga bisa belajar Alkitab, kita juga bisa bergabung dengan kelompok PA, dan kita juga bisa belajar Alkitab secara formal. Nah, jari-jari selanjutnya adalah persekutuan. Nah, persekutuan ini digambarkan sebagai hubungan kita dengan sesama manusia. Persekutuan itu penting dalam hidup kita, teman-teman, karena kita adalah makhluk sosial. Allah menghargai persekutuan, dan selain itu, kita juga dapat belajar dan mempraktekkan kebenaran firman Tuhan dengan teman, kerabat, dan lainnya. Dan untuk itu, implementasinya kita bisa saling memperhatikan dan mendorong dalam pekerjaan yang baik. Jangan menjauhkan diri dari sebuah kelompok, dan kita harus saling menasehati menjelang harinya Tuhan, dan juga mempraktekkan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Nah, jari-jari yang terakhir adalah kesaksian. Kesaksian ini juga digambarkan sebagai hubungan dengan manusia. Lalu, mengapa kita harus bersaksi dan mengapa bersaksi itu penting? Bersaksi itu merupakan perintah Tuhan dan dapat menumbuhkan motivasi kita agar tetap kuat. Lalu, apa yang perlu kita lakukan? Nah, kita bisa kembangkan kehidupan bersaksi kita. Jangan takut dan harus berhikmat, dan bersikaplah dan bersaksilah kepada keluarga, teman-teman, ataupun kerabat lainnya. Nah, teman-teman, dari ilustrasi roda ini dapat kita pahami bahwa roda itu harus berjalan seperti halnya Kristen yang dinamis dan terus berkembang. Jika roda berjalan, yang terlihat itu hanyalah pusat, yaitu Kristus, dan jari-jarinya tidak terlihat. Dan yang terakhir, ketaatan bersentuhan dengan jalan, yaitu karakter yang baik. Nah, pada materi ilustrasi roda ini, kesimpulannya adalah Yesus Kristus itu sebagai pusat dari kehidupan kita, yang digambarkan sebagai sebuah poros pada roda. Doa dan firman Tuhan itu digambarkan sebagai jari-jari yang vertikal, artinya menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan. Lalu kesaksian dan juga persekutuan itu digambarkan sebagai jari-jari horizontal atau yang menggambarkan hubungan kita dengan sesama manusia seperti teman, keluarga, kerabat, dan lainnya. Namun, seperti halnya roda yang berputar dengan sempurna, keseluruhan jari-jari ini harus ada, dan seperti halnya dalam kehidupan, jari-jari ini harus lengkap dan harus kita penuhi untuk pertumbuhan rohani kita. Lalu, selanjutnya adalah ketaatan. Dalam ilustrasi roda ini digambarkan seperti roda bagian luarnya atau bannya. Seperti itu. Nah, berbicara mengenai ketaatan, apa sih sebenarnya kunci dari ketaatan itu? Yang pertama, tentunya kita harus selalu mendengarkan firman Tuhan dengan membaca Alkitab setiap hari, mendengarkan khotbah di gereja, dan lain-lain. Lalu kita juga harus menundukkan diri kepada firman Tuhan di hadapan Tuhan dan senantiasa merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Dan tentunya iman dibuktikan untuk ketaatan kepada firman. Dan iman itu harus terus bertumbuh dalam hidup kita senantiasa supaya kita dapat selalu memuliakan Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan. Nah, menjadi pengikut Kristus tentunya kita harus percaya dengan rencananya, bahwa Tuhan akan selalu menempatkan kita di tempat terbaik.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai marketplace ministry atau pelayanan di mana Tuhan tempatkan. Allah tentunya ingin Ia menjadi patokan atau acuan dalam setiap aspek kehidupan kita. Maka dari itu, ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk menjadi saksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita harus menjadi orang yang dimana jika kita ada, maka orang lain akan merasa sejahtera. Lalu, sebagai anak Tuhan, kita juga harus membawa damai atau menjadi peacemaker dalam kehidupan kita maupun kehidupan orang lain. Lalu, do the best. Apapun yang kita perbuat, perbuatlah dengan serius dan perbuatlah dengan benar. Lalu, jadilah teladan. Berikanlah perkataan yang dapat membangun walaupun kita masih muda. Dan tunjukkanlah kasih. Kita juga harus bersikap setia dan jujur, karena setia itu menjadi cahaya, garam, dan pengaruh baik. Dan yang terakhir adalah tunjukkan perbuatan baik yang dapat kita lakukan. Nah, selanjutnya ada 2 contoh tokoh Alkitab yang dapat menjadi teladan dalam materi marketplace ministry ini. Yang pertama adalah Yusuf. Nah, dalam Kejadian 39 ayat 3-4, tuannya ini melihat kuasa Tuhan Yesus dalam menolong Yusuf, dan Yusuf berhasil dari segala pekerjaannya. Lalu yang kedua adalah Daniel, dalam Daniel 6 ayat 1-4. Nah, Daniel dan 2 orang lain ini tuh diangkat untuk menjadi pegawai gubernur supaya raja itu tidak dirugikan. Ternyata pekerjaan Daniel ini lebih baik dari pekerjaan gubernur dan pengawas yang lain. Jadi, raja ingin mengangkatnya menjadi penguasa kerajaan. Nah, dari 2 tokoh ini dapat kita lihat bahwa jika Tuhan menempatkan kita dalam suatu pekerjaan yang menurutnya baik, pasti Tuhan akan selalu senantiasa mendampingi kita sampai mendapatkan hasil yang terbaik. Maka untuk menjadi pelayan yang baik di hadapan Allah, kita harus bersekutu dengan Allah dan mengikuti Allah. Nah, materi yang terakhir yang akan saya sampaikan adalah mengenai Bible on Leadership. Bagaimana pandangan Alkitab mengenai kepemimpinan? Ada beberapa poin yang perlu kita pahami lebih mendalam. Yang pertama, poin yang kedua adalah tujuan. Dalam hidup ini tentunya kita perlu memiliki yang namanya tujuan. Jika kita bekerja tanpa tujuan, bisa jadi membuat kita menjadi ceroboh. Maka tujuan yang kita miliki dalam pekerjaan tentunya akan membuat kita bisa lebih banyak inspirasi, sehingga pekerjaan kita pun akan menjadi lebih terarah. Sebagai seorang pemimpin, kita harus memiliki tujuan yang berani, dan pemimpin juga harus mengutamakan orang lain untuk mencapai tujuan tersebut. Namun terkadang untuk mencapai tujuan besar dalam hidup, kita mengalami beberapa hambatan ataupun penolakan. Seperti yang dialami oleh tokoh Alkitab yaitu Nehemia. Ataupun tokoh Alkitab lainnya seperti Nabi Nuh yang membuat kapal. Ia memuliakan pengetahuan bahwa ia akan menyelamatkan manusia berdosa, dan masih banyak lagi. Lalu yang ketiga adalah kindness and compassion. Ada beberapa poin juga yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, the golden rule. Mereka yang memiliki emaslah yang membuat suatu aturan. Lalu ada yang kedua adalah material kindness, di mana kita harus senantiasa berbuat baik, seperti halnya Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Lalu yang ketiga adalah compassion for those in trouble,
Yang seperti yang kita tahu bahwa setiap orang itu tidak luput dari masalah. Namun tentunya kita harus tetap memberikan kasih sayang kepada mereka yang sedang bergumul di dalam permasalahannya. Selanjutnya adalah sharing the wealth. Di saat kita mempunyai lebih, sesuatu yang lebih, kita bisa berbagi kekayaan tersebut, kekayaan yang kita punya, dibagi kepada orang yang mungkin lebih membutuhkan. Lalu kindness to the stranger and the weak. Nah, sebagai makhluk sosial, kita harus bersikap baik kepada orang lain, bahkan orang asing sekalipun, dan juga orang yang lemah. Lalu adalah forgiveness, di mana mengampuni setiap orang yang mungkin melukai mereka. Lalu caring and empathy, dan kita juga harus saling peduli dan berempati, seperti halnya Yesus adalah pemimpin yang paling peduli. Nah, yang keempat adalah kerendahan hati. Alkitab mengingatkan kita bahwa semua bagian tubuh, betapapun agungnya atau rendah hati, sama pentingnya setiap fungsinya. Alkitab juga mengajarkan kita tentang kerendahan hati, yaitu seorang pemimpin secara intrinsik tidak lebih penting daripada rakyat. Lalu tidak peduli berapa banyak yang Anda capai, Anda tetaplah manusia. Dan nyatakan penghargaan tulus untuk setiap pengikut kamu. Dan hormatilah hadiah unik dari setiap anggota tim. Lalu yang kelima adalah komunikasi. Nah, dalam Alkitab ada beberapa tokoh yang baik dalam berkomunikasi, seperti Musa, Yesus, dan juga Daud. Komunikasi itu penting, karena tanpa komunikasi, kekristenan ini tidak akan ada. Komunikasi juga dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Dalam komunikasi, kita dapat melatih kemampuan menyampaikan pesan, kemampuan mendengar, melatih cara berkomunikasi, dan masih banyak lagi. Pertama adalah karakter pemimpin. Ada dua hal penting dalam kepemimpinan, yaitu kejujuran dan juga integritas. Dalam kepemimpinan, pemimpin tidak akan dipandang jika ia tidak jujur. Lalu pemimpin juga harus mempunyai arah, dan pemimpin yang tidak jujur tentunya akan mendapatkan kesulitan. Dalam Alkitab sendiri ada beberapa tokoh Alkitab yang memiliki integritas, seperti Zakheus dan juga Ayub. Nah, kejujuran dan integritas seseorang pasti akan terbayar dalam jangka waktu yang panjang. Dan biasanya, dalam organisasi yang baik akan menghasilkan pemimpin yang jujur dan berintegritas. Nah, itulah beberapa poin yang perlu kita ketahui untuk dapat menjadi pemimpin yang baik sesuai dengan ajaran Alkitab atau firman Tuhan. Nah, bagaimana nih teman-teman? Kira-kira apa saja yang sudah kalian dapatkan dari penjelasan beberapa materi tersebut? Tadi saya sudah menjelaskan materi mengenai Yesus Kristus, dosa dan keselamatan, Alkitab, ilustrasi roda, marketplace ministry, dan juga yang terakhir adalah Bible on Leadership. Nah, itulah beberapa materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga semua materi tersebut dapat bermanfaat untuk pertumbuhan rohani kalian ya, dan juga dapat menambah ilmu kita mengenai Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Mohon maaf bila saya ada salah-salah kata ataupun pengucapan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga kita bisa ketemu lagi nanti ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.